Baik, kali ini kita akan membahas berita trending hari ini, di mana Amerika Serikat dan sekutunya Israel menyerang negara Iran, Timur Tengah, yang secara geopolitik ini adalah merupakan suatu dampak yang sangat besar terhadap stabilitas kawasan, khususnya Timur Tengah. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe di channel Aris Channel Opinion, membangun opini publik yang sehat dan mendalam. Baik, kali ini saya akan memberikan opini saya terkait peristiwa ini, dan yang memang ada pertanyaan dari beberapa teman bahwa memberikan opini perang dunia ketiga akan terjadi. Bisa iya, jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Dan juga ada perang, mungkin ini perang dunia beberapa negara, dan mungkin juga hanya segelintir negara yang terlibat di dalamnya. Namun menurut saya, ini pengetahuan saya bahwa hal perang dunia ketiga kemungkinan secara global tidak banyak melibatkan negara-negara, khususnya dari kubu sekutunya Iran, seperti Cina, Rusia, Korea Utara, maupun yang lain-lain. Dan begitu juga Amerika Serikat dengan sekutunya seperti Inggris, Prancis, Italia, Australia, Jerman, yang sudah memberikan semacam dukungan. Namun sebelumnya itu perlu saya sampaikan, kalau menurut opini saya, perang besar-besaran, perang ketiga tidak mungkin akan terjadi, kemungkinan tidak terjadi. Kenapa saya sebutkan? Satu, pertama itu bahwa pertimbangannya seperti khususnya dari pihak dari sekutunya Iran ini. Di situ saya baca beberapa hari ini bahwa negara Cina dan Rusia akan terjun ke lapangan untuk membantu Iran melawan hegemoni bangsa Amerika Serikat maupun Israel. Nah, ini saya memberi tanggapan bahwa kemungkinannya tidak turun tangannya Cina dengan Rusia langsung terjun di medan perang, di tengah lingkaran medan perang ini sangat fatal bagi negara Cina maupun Rusia. Di mana negara tersebut memang kita akui bahwa perkembangan dari teknologi, ekonomi yang memang pesat, khususnya Cina ya. Namun kalau menurut saya ini, jika Cina ikut terjun ke tengah lapangan, maka terjadilah perang dunia ketiga. Dan itu saya tekankan dari perang dunia ketiga. Ataupun Rusia langsung turun tangan, langsung di lingkaran medan perang, akan terjadi perang besar-besaran dan akan terjadi perang dunia ketiga. Begitu juga tanggapan termasuk pemerintah Indonesia, Bapak Prabowo sudah menyampaikan beberapa statement bahwa kita waspada dampak global dari perang antara Amerika Serikat dengan sekutunya Israel melawan Iran akan berakhir sangat dengan skala besar, kemungkinannya tidak. Karena Cina begini, Amerika Serikat sudah memberikan suatu atau melangkah ke depan, satu langkah ke depan, seperti kejadian penculikan Presiden Venezuela, di mana Presiden Venezuela diculik waktu 2 jam. Presiden Venezuela diadili ke Amerika Serikat dan dibawa bersama istrinya tanpa persetujuan Dewan PBB. Nah, di sini Presiden Trump menyatakan sikap bahwa dialah negara Amerika Serikat punya hak veto untuk mengadili suatu rezim atau pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh diktator, khususnya yang memang mengganggu stabilitas nasional maupun stabilitas dunia. Dan Amerika Serikat lah yang punya hak veto untuk mengadili maupun menculik. Kita tahu bahwa Amerika Serikat punya hak veto hak mutlak di Dewan PBB maupun di NATO. Namun kita seperti tahu bahwa Amerika Serikat sudah mengundurkan diri dari Dewan Keamanan PBB. Di sini kalau kita lihat seperti status Maduro, Presiden Venezuela, inilah dampaknya suatu sangat besar ke pemerintahan negara Cina, di mana kita tahu bahwa Venezuela adalah
penghasil minyak bumi terbesar untuk ke negara RRC, negara Cina. Nah, di sini Maduro dengan penangkapan Presiden Venezuela Maduro ini berakibat fatal bagi mobilisasi militer Cina jika turun tangan langsung ke medan perang secara global di tengah perang antara Amerika Serikat dengan Sekutu Israel melawan Iran. Nah, kita tahu yang kedua juga bahwa bank juga terbesar ke Cina dan Rusia adalah negara Iran. Nah, dua negara ini yang diharap untuk ekspornya terbesar untuk negara Cina. Jika ini sudah terhalangi, jika ini sudah mungkinan istilahnya impor minyak berapa barel per hari ke Cina, akan memungkinkan Cina mobilisasi sangat menurun signifikan. Nah, ini negara Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat maupun Israel sudah melihat ini, kelemahan ini. Makanya Amerika Serikat berani menurunkan segala kemampuannya, segala alat tempurnya, segala alutsistanya ke Timur Tengah dengan menempatkan kapal induk Enterprise ke Timur Tengah. Nah, di sini dampaknya ini sangat besar. Khususnya kalau saya melihat ini, dampaknya yang membuat psikologi menurun itu ya, tapi Cina sama Rusia. Kenapa? Karena Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah sepakat dan satu teknik dan satu gabungan antara intelijen CIA dengan Mossad dari Amerika Serikat, intelijen Amerika dengan Israel sangat memungkinkan kekuatan militer di kedua negara ini sangat susah dihadapi. Memang jelas kita lihat di media, jelas kita lihat nonton di berita maupun di YouTube bahwa memang sangat seperti Israel yang 12 hari di Iran itu sangat memukul misalnya Cina, karena kita tahu bahwa pengekspor atau senjata baik itu rudal, baik itu alutsista peralatan militer ke Iran, itu Cina. Namun kita lihat bahwa faktanya adalah selama serangan 2 hari ke Iran, fungsi alutsistanya menurut saya kurang efisien karena banyak tempat-tempat yang diarahkan oleh militer Amerika Serikat dengan presisi yang tepat, dengan sasaran yang tepat, dengan perhitungan yang tepat, mengakibatkan beberapa fasilitas nuklir Iran kena bom. Nah, jadi mungkin tangkap saya ini berat kemungkinan Cina sama Rusia akan turun tangan langsung di medan perang. Berat kemungkinan. Kalau memang untuk pengiriman ekspor alutsista, bantuan senjata, bantuan keuangan, mungkin bisa saja dilakukan pemerintahan Cina maupun Rusia ke Iran. Namun untuk terjun ke tengah lingkaran mungkin kemungkinan besar menurut saya, opini saya, sangat tidak mungkin. Nah, dengan yang kedua, kita tahu bahwa dengan kenaikan harga ekspor impor yang dilakukan oleh Donald Trump yang 20% untuk segala negara-negara yang melakukan ekspor melalui yang ke Iran, perdagangan ke Iran dinaikkan Donald Trump 20% ini kan ya secara ekonomi khususnya Cina sama Rusia. Ya, kalau saya curiga ini nanti Iran takutnya nanti jadi bertempur sendirian. Iran bertempur sendirian akan mengalami kehancuran total. Kalau memang itu diinginkan oleh Amerika Serikat maupun Israel. Nah, dengan kolaborasi kedua negara ini menyerang Iran, ini menunjukkan kepada dunia, khususnya Rusia dan Cina, bahwa kami ini ada di sini. Jadi ini kalau menurut pandangan saya, menurut opini saya, menurut analisis saya bahwa memang Presiden Amerika Serikat maupun Benjamin Netanyahu menempatkan diri, memposisikan diri, tegak berdiri, ayo negara-negara mana yang mau ikut bertempur di tengah lingkaran kami ini, ayo. Itu secara tidak langsung menyampaikan ke negara Cina maupun Rusia maupun Korea Utara, ayo kami sudah di Timur Tengah, mau perang silahkan maju ke depan. Istilahnya begitu kalau menurut saya. Nah, di sini kenapa dengan mobilisasi militer Amerika Serikat ke Timur Tengah dengan perlengkapan yang memang mumpuni, yang sudah lengkap dengan fasilitas, dengan jet tempurnya F-16 Raptor, F-35, belum lagi pesawat-pesawat
mengebom yang lain, belum lagi kapal-kapal perusak. Nah, ini menandakan bahwa memang Amerika Serikat dan Israel sudah siap tempur untuk perang dunia ketiga. Saya yakinkan itu. Mereka berdua sudah siap tempur. Negara-negara mana yang ikut nantinya, ikut campur untuk melawan mereka, negara-negara Timur Tengah. Namun inilah faktanya. Jangankan negara-negara Asia, Afrika, Timur Tengah sendiri saja kita lihat bergejolak, perang antara sesama Timur Tengah. Nah, disinilah nanti akan saya bahas kembali sejarah cerita seperti apa sih negara Timur Tengah ini tidak bisa bersatu. Begitu juga negara-negara Timur Tengah tetangga negara Israel yang notabene memang sama dia tahu bahwa tidak bersahabat, tidak ada hubungan diplomat, tapi sekarang sudah banyak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, baik, kalau dari sisi pandangan saya bahwa perang dunia ketiga tidak mungkin terjadi. Saya takutnya ini hanya Iran bertempur sendirian, dan kemungkinan Rusia maupun Cina tidak langsung terjun ke lapangan. Saya yakinkan itu. Berpikir 100 kali untuk ikut ke dalam perang Amerika Serikat dengan sekutunya Israel melawan Iran. Kemungkinannya Iran akan bertempur sendirian. Nah, dengan begitu, kalau posisi Iran menurut pandangan saya mungkin sama Rusia lagi ini, mereka ini kemungkinan dugaan saya memang sudah selalu mengadakan rapat dengan petinggi-petinggi militernya. Cina juga Cina bisa berkomunikasi, kolaborasi, karena kita tahu bahwa memang ada menuju ke Laut Timur Tengah. Memang sudah ada pertemuan militer Angkatan Laut Rusia yang langsung memang komunikasi maupun langsung mengunjungi pangkalan militer Angkatan Laut Iran. Nah, di sini saya melihat dukungan Rusia ada. Dukungan Rusia sudah memberikan dukungan, namun tidak terjun langsung nantinya ke tengah medan perang. Karena memang selama ini Amerika Serikat maupun Rusia kan tidak berseberangan politik, berseberangan kepentingan. Sebagai pendapat opini publik, opini saya bahwa perang skala besar atau perang global menurut saya masih 60% tidak terjadi. Dan itu tadi dengan pertimbangan seperti itu tadi. Nah, nanti juga kita akan membahas perkembangan kejadian ini prioritas regional khususnya Timur Tengah. Dan kemungkinan juga kalau sudah Timur Tengah bisa di-cover oleh militer Iran, kemungkinan besar akan meluas ke negara-negara lain. Nah, itulah sebagai proksinya Cina dan Iran. Di Timur Tengah ini proksinya adalah Iran. Ditempatkan Iran lah yang sebagai proksinya Cina maupun Rusia untuk menguatkan dia punya militer, menguatkan istilahnya sebagai negara sahabat di Timur Tengah. Sama halnya dengan Amerika. Israel untuk menguatkan dia punya ekonomi, punya militer. Jika memang stabilitas Amerika Serikat, ada Israel di Timur Tengah. Inilah, dan Timur Tengah juga sudah beberapa era seperti Dubai, Qatar, Arab Saudi sudah membuka hubungan kerjasama bilateral dengan Israel maupun Amerika, hubungan multilateral juga Amerika yang memang saling menguntungkan. Nuklir jika terjadi perang nuklir, kita berdua berharap jangan sampai terjadi perang nuklir serangan nuklir antara benua ini sangat berbahaya, karena kita tahu bahwa perang nuklir itu adalah masalah yang tidak memihak atau tidak memilih sasaran. Intinya masyarakat sipil pun akan kena imbasnya. Kita hidup akan mengalami kerusakan dan kesehatan manusia secara meluas akan berdampak. Nah, kita berdoa agar hal ini tidak terjadi. Mungkin sampai di sini pembahasan saya terkait geopolitik dunia. Perang antara Amerika Serikat dengan sekutu dengan Israel melawan negara Iran. Nanti akan kita bahas kembali. Jangan lupa teman-teman, sahabatku, pengamat politik luar negeri khususnya, untuk memberikan komentar di bawah ini, dan tentunya kita sama-sama membahas. Intinya kita adalah bersifat membangun opini publik yang sehat dan mendalam. Selamat berjumpa lagi di Aris Channel Opini.